Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariski Hermawan, NIM 19020272 dari kelas TI 1C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep struktur data dan tipe data bentukan. Yang pertama, ada definisi dari struktur data. Jadi dalam pembuatan suatu program terdapat dua proses. Yang pertama, pemrograman terstruktur tersusun dari sebuah proses untuk mendesain kumpulan prosedur untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau biasa kita sebut dengan algoritma. Dan proses yang kedua, menentukan bagaimana data disimpan dan dikelola yang kita sebut dengan struktur data. Lalu menurut Wikipedia, struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Lalu secara umum, struktur data ialah cara penyimpanan dan pengorganisasian data pada memori komputer maupun file secara efektif sehingga dapat digunakan secara efisien, termasuk operasi-operasi di dalamnya. Lalu yang kedua, hubungan algoritma dengan struktur data. Jadi, dengan pemilihan struktur data yang baik dan tepat, maka permasalahan yang kompleks dapat terselesaikan sehingga algoritma dapat digunakan secara efisien. Operasi-operasi penting dapat dieksekusi dengan sumber daya yang lebih kecil, memori lebih kecil, dan waktu eksekusi yang lebih cepat. Dan ini adalah persamaannya, jadi algoritma ditambah data struktur sama dengan program. Jadi, setelah kita menentukan prosedur atau algoritma yang akan kita gunakan untuk memanipulasi data, kemudian kita harus menentukan struktur yang akan digunakan untuk mengelola data agar proses manipulasi data menjadi lebih mudah. Algoritma come first, data struktur come second. Nah, ada ciri algoritma yang baik, yaitu 1. Input, ada minimal 0 input atau lebih. Yang kedua, ada output, yaitu ada minimal 1 output atau lebih. Yang ketiga, ada definite, ada kejelasan apa yang dilakukan. Yang keempat, efektif, langkah yang dikerjakan itu harus efektif. Dan yang kelima ada terminate, yaitu langkah harus dapat berhenti atau stop secara jelas. Yang ketiga ada perbedaan tipe data, objek data, dan struktur data. Jadi tipe data adalah pola representasi suatu data di dalam komputer yang berguna untuk mendefinisikan sebuah objek yang akan digunakan di dalam sebuah program. Jadi, tiap-tiap bahasa pemrograman memiliki tipe data yang memungkinkan yang pertama, deklarasi terhadap variabel tipe data tersebut. Dan yang kedua, menyediakan kumpulan operasi yang mungkin terhadap variabel bertipe data tersebut. Contohnya adalah integer, float, char, dan sebagainya. Lalu ada objek data. Objek data adalah kumpulan elemen yang mungkin untuk suatu tipe data tertentu. Misal, integer mengacu pada objek data min 32768 sampai dengan 32767, byte 0 sampai dengan 255, dan string adalah kumpulan karakter. Nah, yang terakhir, struktur data adalah cara penyimpanan dan pengorganisasian data-data pada memori komputer maupun file secara efektif, sehingga dapat digunakan secara efisien termasuk operasi-operasi di dalamnya. Lalu, aktivitas dalam struktur data. Jadi, dalam struktur data ini, kita berhubungan dengan dua aktivitas. Yang pertama,
mendeskripsikan kumpulan objek data yang sah sesuai dengan tipe data yang ada. Dan yang kedua, menunjukkan mekanisme kerja. Operasi-operasinya. Contoh, integer min 32768 sampai dengan 32767. Contohnya, integer min 32768 sampai dengan 32767. Dan jenis operasi yang diperbolehkan adalah plus, min, kali, bagi, mod, floor, dan sebagainya. Lalu abstrak data tipe atau kita sebut dengan ADT. Untuk memahami struktur data, kita harus mempelajari jenis tipe data terlebih dahulu. Jadi, pada prinsipnya, tipe data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tipe data dasar atau built-in yang terdiri dari char, int, float, boolean, dan sebagainya. Sedangkan tipe data yang kedua adalah tipe data bentukan yang terdiri dari tipe def dan struct atau disebut juga dengan ADT atau abstrak data tipe def. Dalam bab ini kita akan mempelajari 5 jenis ADT. Yang pertama ada tipe def, yang kedua struct, 3 tipe def struct, 4 struct dalam struct, dan 5 array struct. Yang pertama ada tipe def. Apabila kita ingin membuat sebuah tipe data baru dari tipe data yang sudah ada atau tipe data lama, gunakan keyword tipe def. Nah, bentuk umumnya itu tipe def, lalu tipe data lama, baru kita tulis nama tipe data barunya. Contohnya itu seperti di bawah, tipe def in. Nah, dari contoh tersebut kita sudah membuat 4 tipe data baru, yaitu tipe data angka, desimal, huruf, dan string. Lalu contoh penggunaan tipe data tipe def yang bentuk umum itu angka, umur, desimal, nilai, huruf, kelas, dan string nama. Jadi yang bagian depan adalah tipe data lama dan yang bagian belakang adalah nama tipe data baru. Yang kedua ada struct. Jadi struct adalah tipe data bentukan yang berisi kumpulan variabel-variabel yang bernaung dalam satu nama yang sama dan memiliki kaitan satu sama lain. Berbeda dengan array hanya berupa kumpulan variabel yang bertipe data sama, struct bisa memiliki variabel-variabel yang bertipe data sama atau berbeda, bahkan bisa menyimpan variabel yang bertipe data array atau struct itu sendiri. Variabel-variabel yang menjadi anggota struct disebut dengan elemen struct. Ini adalah bentuk umumnya, struct, tipe datanya, lalu baru nama variabelnya, dan ada nama struct. Contohnya seperti di bawah, struct in name, char nama, char kelas, lalu nama structnya itu MHS. Lalu contoh penggunaan tipe data struct untuk mengakses elemen dari struct digunakan tanda titik. Contohnya seperti di bawah, itu chord masukkan name untuk mengeluarkan dan jin untuk memasukkan, dan gunakan titik untuk mengakses elemen tersebut, mhs.name, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada tipe def struct. Kita bisa membuat struct baru dari struct dengan menggunakan keyword tipe def struct. Bentuk umumnya yaitu tipe def struct, tipe data, nama variabel, dan nama struct. Hampir sama dengan sebelumnya, hanya perbedaannya di bagian def dan struct. Penggunaannya nama struct, lalu nama struct baru. Contoh penerapannya tipe def struct, char processor, in RAM, char VGA, lalu nama structnya, lalu baru kita deklarasi variabelnya dengan contohnya itu PC, Acer, Toshiba, Lenovo. Lalu yang keempat ada array struct. Jadi kita bisa mendeklarasikan array dengan tipe data bentukan seperti contoh di bawah ini. PC, com,
10. Nah, yang berada di dalam kurung siku ini yang disebut dengan array. Contoh penggunaannya seperti di bawah, yaitu cin.get com lalu array 0.processor lalu 30 dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada struct dalam struct. Kita bisa menjadikan tipe data bentukan sebagai salah satu variabel dalam sebuah tipe data bentukan baru. Nah, itu contohnya, jadi tipe def struct, lalu char processor, lalu in RAM, char VGA, lalu nama struknya speak, lalu kita buat lagi tipe def struct, lalu nama struct yang tadi kita masukkan ke dalam tipe def struknya, jadi spec compi, lalu char merek, float harga, lalu laptop, dan terakhir laptop LTP. Jadi antara tipe def struct 1 dengan tipe def struct 2 dihubungkan dengan nama struknya, yaitu spec. Lalu penggunaannya seperti di bawah, jadi cin.get ltp.mat 40, lalu cin memasukkan lalu sambung lalu dan seterusnya. Dan selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai contoh program dari bab ini. Contoh program dari bab ini, jadi kita lakukan dulu include. Di sini ada include conio.h dan include iostream. Lalu gunakan using namespace std. Untuk menyimpan, kita gunakan struct dalam struct, yaitu pertama kita tulis tipe def struct, lalu kita tulis tipe data dan variabelnya. Setelah itu baru nama struknya. Setelah itu nama struct yang ini kita masukkan lagi ke tipe def struct yang kedua. Nah, begitu juga seterusnya provinsi ini kita masukkan ke tipe def struct yang ketiga. Begitu. Lalu negara kita persingkat negara menjadi NGR. Lalu kita deklarasikan int tot atau integer total. Lalu kita buat mainnya seperti biasa, count untuk mengeluarkan, lalu cin untuk memasukkan data, lalu ini ada in jumlah total, lalu for in is sama dengan 0 kurang dari tot, dan i++ ini digunakan untuk perulangan. Nah, seperti di bawah, menggunakan for, lalu cls untuk menghilangkan layar jadi tidak bertumpuk-tumpuk. Lalu ini untuk mengeluarkan masih for. Lalu ini langsung kita masuk ke hasilnya, kita tekan F11. Nah, lalu kita masukkan inputan datanya. Misalnya Indo. Nah, Presiden Jokowi. Lalu jumlah presiden misalnya kita 2. Provinsi ke-1 Jateng. Lalu nama gubernur ada Ganjar. Jumlah kota misal 2. Kota pertama Semarang, Bupati Nina. Lalu nama kedua Cilacap. Lalu bupatinya itu misal Ani. Lalu provinsi kedua itu misal Jabar. Nama gubernurnya Kamil. Jumlah kotanya 2. Lalu jumlah kotanya itu 2. Misalkan, lalu nama kota pertama Bandung. Lalu namanya Kiki. Lalu nama kota kedua Karawang. Nama bupatinya Heru. Maka akan muncul hasil terakhir dari yang telah kita inputkan. Jadi jumlah provinsi dan jumlah kota itu akan mengikuti sesuai apa yang kita tulis. Misal jumlah provinsi itu 2, maka
kita akan mengisikan provinsi 2 kali. Begitu juga dengan kota, misal kita mengisi 3 atau 4 atau 5, jadi kita mengisi sesuai dengan apa yang jumlah yang kita tulis dalam jumlah provinsi dan kota. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.